Saya akan meneruskan penjelasan mengenai struktur pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Kompleksasinya antara lain disebabkan karena kurikulum memerlukan berbagai asas. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yakni komponen, tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, dan yang lain-lain. Berikut akan diuraikan secara singkat masing-masing komponen kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan, komponen isi atau struktur program, komponen strategi belajar mengajar, komponen proses belajar mengajar, komponen evaluasi atau penilaian. Pengembangan kurikulum memiliki fungsi dan peranan vital yang dalam kegiatan pembelajaran. Secara spesifik terdapat berbagai fungsi pengembangan kurikulum. Sebagian dapat disebutkan di bawah ini. Fungsi pertama yaitu fungsi kurikulum sebagai dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi anak didik, fungsi kurikulum bagi pendidik, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah, fungsi kurikulum bagi orang tua anak didik. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi sekolah pada tingkat di atasnya. Fungsi tersebut adalah fungsi pemeliharaan keseimbangan proses terdapat dan fungsi penyiapan tenaga baru, fungsi bagi masyarakat dan pemakaian lulusan sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Sukma Dinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik. Hal yang sama dinyatakan pada Hermawan di Sujarat menyarankan 5 prinsip dan pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi secara internal. Kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua, yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tepat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dalam latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibel ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan antara kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajarannya. Ia mencakup segala hal yang perencanaan pembelajaran antara lain agar lebih optimal dan efektif. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Kesimpulannya, yaitu kurikulum adalah semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan peserta didik di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Dengan demikian, semua kegiatan yang dilakukan peserta didik memberikan pengalaman belajar
Yang selanjutnya akan menjadi kristal nilai yang akan dipraktikkan dalam kehidupan yang lebih luas masyarakat. Konsep dasar kurikulum yaitu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Agar pengembangan kurikulum berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan, maka pengembangan kurikulum membutuhkan dasar pengembangan kurikulum. Fondasi pengembangan kurikulum meliputi fondasi filosofi, fondasi sosial, budaya, dan agama, fondasi sains, teknologi, dan seni, fondasi kebutuhan masyarakat, dan fondasi pengembangan masyarakat. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, kepraktisan, dan efektivitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.